Halo semuanya, selamat datang di channel Teknologi. Hari ini kita akan bahas mengenai Saku Kredit. Saku Kredit ini adalah fitur dari Bank Saku ya teman-teman ya. Jadi legalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Nah kemudian teman-teman banyak yang bertanya bagaimana sih cara memunculkan fitur Saku Kredit di aplikasi Bank Saku. Nah teman-teman sebelumnya aku sudah bahas mengenai penyebab kalian belum mendapatkan fitur Saku Kredit. Silahkan cek di video tersebut ya untuk lebih lengkapnya. Hari ini to the point aja. Aku bakal bahas bagaimana caranya, tapi nggak bisa instan ya teman-teman ya. Ini lebih ke hoki-hokian dan juga bagaimana data kalian. Nah teman-teman, disebutkan bahwa aplikasi aplikasi Bank Saku dengan fitur Saku Kredit ini hanya untuk warga terpilih. Cek di aplikasi Bank Saku versi terbaru. Jadi pastikan kamu punya aplikasi Bank Saku versi terbaru ya teman-teman ya. Karena kalau masih lama, jelas aplikasinya belum update, dan fitur Saku Kredit ini bukan fitur yang lama ya, ini masih terbilang baru ya dibandingkan dengan fitur Genius seperti FlexiCash. Nah, jadi teman-teman di sini sudah disebutkan hanya untuk warga terpilih. Jadi tidak semua nasabah Bank Saku akan mendapatkan fitur Saku Kredit. Nah, tapi ada teman-teman nasabah yang memberi informasi bahwa mereka baru daftar jadi nasabah Bank Saku tapi 2 hari udah dapat fitur Saku Kredit. Nah, kok bisa teman-teman ya? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih apa saja persyaratan supaya kalian bisa mendapatkan Saku Kredit. Nah, ini aku sudah dapatkan informasinya khusus dari pihak Saku Kredit di websitenya langsung ya. Pertama ya WNI ya teman-teman, ini dibuktikan dengan KTP, kemudian usia kalian harus 21 tahun teman-teman. Kalau kalian 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun itu nggak bakal dapat. Jadi mau nggak mau kalian tunggu dulu sampai kalian 21 tahun. Selanjutnya, berprofesi sebagai karyawan, profesional, dan wira swasta. Nah, jadi sayangnya kalau kalian freelance, kemudian penghasilan kalian itu nggak tetap, agak sulit mendapatkan fitur Saku Kredit ini. Selanjutnya, berdomisili di Indonesia. Tentu saja WNI saja tidak cukup karena banyak sekali TKW, TKI di luar negeri itu kan WNI juga ya teman-teman ya, tapi domisilinya kan bukan di Indonesia. Nah, selanjutnya tidak termasuk dalam daftar hitam internal bank. Nah, jadi teman-teman ini berhubungan dengan slik OJK kalian ya. Apakah slik OJK kalian blacklist atau tidak? Selanjutnya sesuai dengan kriteria lain yang ditentukan oleh bank. Nah, sebenarnya untuk kriteria lain itu kita nggak bisa mengetahui secara pasti ya apa saja kriterianya, tapi mungkin kita bisa mengira-ngira supaya kalian ada gambaran. Nah, jadi cara untuk memunculkan pinjaman Saku Kredit di Bank Saku ini yang paling mudah gitu ya. Yang pertama, kamu harus gunakan Bank Saku sebagai aplikasi perbankan utama kamu gitu ya. App keuangan yang utama. Kenapa yang utama? Karena kan biasanya orang-orang itu pengen buka bank itu hanya untuk dapat fiturnya. Nah, biasanya mungkin kalian pakai bank BCA, sekarang alihkan dulu saldo kalian sebagian ke Bank Saku dan jadikan Bank Saku ini sebagai aplikasi keuangan pertama kalian. Misalnya kalian beli sesuatu di Gojek, top up-nya pakai Bank Saku, jadikan beli belanja menggunakan Bank Saku, dan juga isi saldo ya teman-teman ya. Tentu saja kalian harus mengisi saldo secara berkala atau simpan uang gitu ya di Bank Saku. Nah, dengan kalian menyimpan uang di Bank Saku, dari pihak bank itu akan melihat, oh ini orang punya uang nih, berarti kalau kita kasih fitur Saku Kredit ya mereka bisa bayar gitu ya. Nah, kemudian kalian harus lengkapi profil seperti email, kemudian profil kalian, slip gaji, kerja di mana, dan yang lainnya ya. Nah, kalau kalian sudah melakukan ini semua, tinggal nunggu aja teman-teman, karena nggak ada cara tercepat untuk mendapatkan Saku Kredit. Kalian hanya harus menunggu dan sering bertransaksi menggunakan Bank Saku. Nah, jadi teman-teman, itulah cara supaya fitur Saku Kredit
muncul di aplikasi Bank Saku kamu. Nah, pastikan kalian juga mengikuti syarat yang sudah kita bahas ini ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa lagi guys.